BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDH BUMN, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya dalam seri hukum BUMN. Nah, Sobat BUMN, dalam pengelolaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, profesionalisme, atau guna menyehatkan perusahaan, itu terkadang BUMN itu dalam pengelolaannya perlu menempuh berbagai cara seperti penggabungan, peleburan, ataupun pengambil alihan BUMN. Nah, pada kesempatan pembahasan seri BUMN kali ini, kita akan membahas mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN. Mari kita bahas satu persatu yuk Sobat JDH BUMN. Penggabungan itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada, dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri tersebut menjadi bubar. Nah, ketentuan untuk penggabungan ini adalah itu BUMN-nya harus dalam bentuk yang sama, seperti Perum bergabung dengan Perum atau Persero bergabung dengan Persero. Selanjutnya adalah peleburan. Nah, Sobat JDH BUMN, peleburan ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih gitu ya, untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar. Nah, Sobat JDH BUMN, berbeda dengan penggabungan, peleburan ini jadi seperti menciptakan satu BUMN baru dan BUMN yang melakukan peleburan itu menjadi bubar. Adapun ketentuannya, ini sama dengan penggabungan, di mana BUMN yang meleburkan itu harus dalam bentuk yang sama, Perum dengan Perum dan Persero dengan Persero. Nah, yang terakhir Sobat JDH adalah terkait dengan pengambil alihan. Pengambil alihan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian ataupun seluruh saham BUMN atau perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut. Nah, ketentuan untuk pengambil alihan ini yaitu Perum terhadap Persero, Perum terhadap perseroan terbatas, Persero terhadap perseroan lainnya, atau Persero terhadap perseroan terbatas. Jadi Sobat JDH, Persero itu tidak bisa mengambil alih Perum, karena Perum itu tidak terbagi atas saham dan Perum hanya bisa dimiliki oleh negara. Nah, proses penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan ini, Sobat, hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Dan yang harus Sobat ingat adalah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan ini itu harus dilakukan dengan peraturan pemerintah. Karena BUMN itu seperti Sobat JDH ingat, didirikan dengan peraturan pemerintah, dibubarkan dengan peraturan pemerintah, sehingga ketentuan yang berdampak pada penggabungan, peleburan, pengambilan alihan itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, untuk Persero, proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas. Oke, Sobat JDH, selanjutnya apa sih tujuan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN tersebut? Nah, Sobat, ini ada beberapa nih tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme guna menyehatkan BUMN. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN. Yang ketiga, proses tersebut adalah untuk memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa dividen dan pajak. Dan yang terakhir Sobat, yang keempat, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif dengan konsumen. Oke Sobat JDH BUMN, kemudian apa sih yang harus diperhatikan dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN tersebut?
Ada 3 Sobat JDH BUMN. Yang pertama itu harus memperhatikan kepentingan persero dan atau perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas, dan karyawan persero dan atau perum yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah persaingan usaha yang sehat dan asas kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kepentingan kreditor dari masing-masing BUMN yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan tersebut, Sobat. Selanjutnya Sobat JDIH, bagaimana prosesnya? Nah, proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN itu diusulkan oleh Menteri BUMN kepada Presiden dengan disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Nah, pengkajian terhadap rencana penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN tersebut itu dapat saja mengikut sertakan Menteri Teknis dan atau menteri lain dan atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dan atau bahkan menggunakan konsultan independen, Sobat. Oke, Sobat JDH BUMN, saya rasa pembahasan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN kali ini sudah cukup ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa download peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dan perubahan bentuk badan hukum BUMN. Nah, Sobat JDH BUMN, kalian bisa download peraturannya di website JDH Kementerian BUMN. Gimana cara downloadnya? Wah, gampang banget. Kalian tinggal buka website JDH Kementerian BUMN, yaitu di jdh.bumn.go.id. Terus kalian klik deh menu yang berupa titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Terus pilih cari peraturan. Di box cari peraturan, kalian bisa search berdasarkan nomor peraturannya ataupun tentang dari peraturan yang kalian ingin download. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri hukum BUMN selanjutnya ya. Jangan bosan untuk terus kunjungi website JDH Kementerian BUMN dan follow akun sosmed JDH Kementerian BUMN. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.